Halo sahabat Chemistry. Baik, di sini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Penasaran kan apa hidrolisis garam? Yuk dibahas lebih lanjut. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Hidrolisis garam adalah proses penguraian garam menjadi asam dan basa dalam larutan air. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis hidrolisis garam. Terdapat 4 jenis hidrolisis garam. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Yang kedua, larutan yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan bersifat asam. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah jika di dalam air akan terionisasi dan kedua ion. Yang keempat, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yang dimana ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan bereaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna. Selanjutnya kita akan melihat reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam. Yuk kita lanjut pembahasannya. Reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam yaitu kation yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH- sehingga larutan bersifat asam. Anion yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH- menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi OH- sehingga larutan bersifat basa. Akan tetapi kation maupun anion yang berasal dari garam tidak bereaksi dengan air sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air tidak berubah sehingga larutan bersifat netral. Selanjutnya kita akan membahas faktor pengaruh hidrolisis garam. Terdapat beberapa faktor pengaruh hidrolisis garam. Yang pertama, larutan bersifat netral. Selanjutnya kita akan membahas faktor pengaruh hidrolisis garam. Terdapat beberapa faktor pengaruh hidrolisis garam. Yang pertama, jenis garam. Garam yang memiliki ion yang lebih besar dan lebih kompleks akan lebih mudah mengalami hidrolisis. Yang kedua, konsentrasi garam. Semakin encer larutan garam, maka semakin besar derajat hidrolisisnya. Hidrolisis lebih menonjol pada konsentrasi yang rendah. Yang ketiga, suhu. Peningkatan suhu biasanya mempercepat reaksi kimia termasuk proses hidrolisis. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat dan besar derajat hidrolisisnya. Keempat, pH larutan. Jika larutan menjadi lebih asam atau lebih basa akibat hidrolisis, maka perubahan pH itu sendiri bisa memengaruhi reaksi hidrolisis lanjutan, terutama pada sistem dinamis seperti penyangga. Contoh hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci baju. Dalam deterjen mengandung garam-garam tertentu yang larut dalam air dan bisa mengalami hidrolisis, misalnya garam natrium karbonat. Dalam air, garam ini akan berdisosiasi